Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan NIM F2019-010002, kelas C1 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang molecular docking. Molecular docking dalam ilmu biologi molekuler dan biofarmaseutik. Docking merupakan salah satu metode yang dapat memprediksi interaksi antar molekul, dapat berupa protein termasuk enzim, DNA, karbohidrat, lemak terhadap substrat. Tetapi lebih banyak yang mengekspresi terhadap enzim. Hasil yang diharapkan adalah dapat mengindikasi interaksi yang stabil dan bersifat spontan. Dapat dilihat melalui derajat energi bebas yang semakin negatif. Saat ini, docking sudah digunakan dalam mendesain obatan maupun antiviral, dan digunakan sebagai tahap seleksi awal dari banyak substrat. Sehingga pada saat percobaan pada laboratorium basah akan semakin mudah karena jumlah sampel uji semakin sedikit. Walaupun dapat terjadi ketidaksesuaian antara hasil biofarmaseutika dengan laboratorium basah, false positif atau false negatif. Baik, lanjut mekanisme. Untuk melakukan screening harus memiliki bentuk protein yang diinginkan. Untuk mendapatkan bentuk protein yang diinginkan, terdapat 3 teknik yang kristalografi, yaitu proses untuk mendapatkan kristal protein lalu ditembakkan menggunakan sinar X pada suhu film, spektroskopi NMR, yaitu melihat resonansi inti magnet yang diresakan dengan protein, dan mikroskop elektron. Teknik ini masing-masing memiliki kelengkapan dan kelebihan seperti jumlah sampel, keakurat, dan sebagainya. Saat ini telah ada pangkalan data protein yaitu RCSB yang lengkap, disimpan dalam ekstensi PDB beserta substrat protein tersebut. Dua hal yang menunjang keberhasilan docking adalah algoritma yang digunakan dan fungsi penilaian. Dalam mencari algoritma, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu fleksibilitas substrat dan fleksibilitas reseptor. Lanjut, teknik. Terdapat 2 pendekatan yang terkenal, yaitu teknik mencocokkan substrat dengan protein sebagai suatu komplemen, dan proses docking yang menghitung derajat energi bebas. Kedua teknik ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lanjut, terdapat 2 kelas strategi untuk docking ligan terhadap reseptor. Kelas yang pertama menggunakan seluruh molekul ligan sebagai titik awal dan menggunakan berbagai algoritma untuk mencari sifat energi ligan pada binding site, mencari solusi optimal untuk spesifik fungsi scoring. Algoritmanya termasuk kesamaan geometrik yang saling melengkapi. Kelas kedua dimulai dengan menempatkan satu atau beberapa fragmen ligan ke daerah peringatan, kemudian membangun sebagian dari ke seluruh molekul. Lanjut, pada docking interaktif memerlukan pengetahuan awal mengenai binding sel, posisi pengikatan. Ligan tersebut kemudian ditempatkan di binding site. Tarikan geometrik seperti jarak, sudut, dan dihedral antara ikatan dan nominal atom dapat memfasilitasi proses docking. Untuk jarak intermotik, kesetimbangan tarikan menjadi panjang awal untuk ikatan apabila diperlukan suatu panjang ikatan khusus yang konstan. Selama simulasi, biasanya konstanta gaya untuk jarak intertomik adalah 7,0 kCa mol A2 sudut 12/5 kCa mol A2 dan sudut dihedral sebesar 16,0 kCa per mol A2. Protein-protein kompleks di kinetik dapat dimodelkan dalam 2 tahap, di mana protein bebas membentuk encounter kompleks. Kemudian, bila encounter kompleks cukup sama dengan kompleks yang sebenarnya, energi yang rendah lebih disukai. Kompleks protein-protein dapat terbentuk. Encounter kompleks biasanya memiliki elektrotak yang besar ketika tahap antara
kompleks dan kompleks yang sebenarnya. Meningkatnya dari spesifitas rendah seperti energi van der Waals, hidrofitas, dan ikatan hidrogen. Lanjut, salah satu cara dalam pencarian cepat untuk konfirmasi docking terbaik adalah menggunakan algoritma FFT, Fast Fourier Transform. Pencarian dilakukan dengan cara mendeskripsikan ligand dan reseptor pada grid 3 dimensi terpisah. Nilai skor dihitung untuk transaksi X, Y, Z dalam kurung I, J, K. Grid yang lumpang tindis dengan I, J, K akan dipangankan bersama. Jumlah kedua produk ini mewakili skor untuk transaksi stadium. Pada tahap awal docking, elektrod biasanya dikombinasikan dengan persamaan lain untuk menyempurnakan fungsi scoring. Contohnya pada program docking dot menggunakan elektrostatik Poisson-Boltzmann dan energi van der Waals. Kombinasi ini menghasilkan prediksi yang baik pada beberapa komputer. Gaya elektrotas untuk lebih lambat dari gaya lainnya yang terlibat saat docking 1/2, sehingga gaya ini merupakan variabel penting untuk dihitung dalam proses awal docking. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.